every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really... Emang butuh effort, tapi yakin efeknya beda. Ketika kulkas dalam kondisi rapi bersih, tentu jadi mood tersendiri untuk kita masak. Semua jadi lebih rapi, bisa menyimpan banyak kebutuhan, dan tentunya mood masak kita pun jadi baik. Gak apa-apa capeknya sekali, yang penting memperingan kerjaan kita nantinya. Yuk kita food traps untuk protein. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Memang perlu diakui kalau untuk nge-food traps itu butuh effort dan butuh meluangkan waktu. Makanya Maiin pun nge-food traps dibagi-bagi ya. Food traps sayur, karena memang ini aja ngerjainnya sembari nunggu mau nanti bikin bekal. Jadi seluangnya waktu di pagi, makanya dibikin per part-part. Kadang food trap sayur doang, protein doang. Kalau menyiapkan menu ya beda lagi, karena memang waktunya, paham deh pasti yang mama, waktunya pasti sangat amat terbatas. Untuk belanja protein biasanya Maiin sekaligus belanjanya itu masuk di belanja bulanan. Jadi kalau yang belum tahu, belanja Maiin itu ada dua kategorinya, belanja bulanan dan belanja mingguan. Bulanan itu mencakup sembako, dan kalau mingguan itu mencakup sayur. Kalau untuk kebutuhan yang disimpan di frozen itu biasanya masuk ke belanja bulanan. Termasuk ini nih sembako, Maiin lagi dapat harga murah banget, 18.000 dapat setengah kilo, mereknya Viva Dahlia, belanjanya di hari-hari. Yang belum lihat video belanja Maiin, ini bisa dicek di video sebelumnya ya. Makanan kalau disimpan di freezer memang lebih tahan lama, jadi istilahnya nggak akan basi ya. Makanya Maiin kalau nemu promo yang di luar nalar, kayak tadi aja nugget itu 18.000 ya, otomatis Maiin bakal beli banyak untuk stok di rumah. Dan ini untuk bakso juga, Maiin kalau untuk bakso ini beli di tukang sekitar frozen, ini berapa ya, lupa untuk harganya. Pokoknya murah banget, dia kayak grosir gitu, dan Maiin paling suka yang ini nih. Oh iya, untuk merek Maiin terus terang nggak terlalu holik, dan Maiin pun udah mengedukasikan ke anak-anak dan ke Pak suami. Rezeki makanan itu nggak boleh ditolak, mana aja. Kita masih orientasinya harga, ketika dapat harga yang murah ya udah sok diambil. Karena memang ada sebagian orang yang cimik ya, jadi dia hanya brand tertentu, kalau Maiin enggak. Ini juga beruntung banget, kemarin dapat harga 26.000 untuk ukuran 1 kilo dan merek yang bermerek ya, Golden Farm. Ini memang kalau yang bermerek memang yang bermerek bagus dengan yang tidak memang ada perbedaan ya. Tapi kalau buat Maiin nggak terlalu jadi masalah, kita bisa di mana aja. Intinya tuh kalau Maiin mengedepankan sama anak-anak dan keluarga itu kemampuan kita beradaptasi. Karena lagi-lagi roda berputar, kalau kita ada rezeki ya bisa beli dengan brand yang mahal. Kalaupun tidak ada rezeki ya nggak masalah. Syukuri aja apa yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, karena roda itu nggak selamanya di atas, kadang pun kita harus siap dengan kondisi di bawah, makanya jangan rewel. Punya beberapa sisa dumpling, kita sisihkan dulu, dan ini mau dicampur satu tempat dengan yang frozen food, ini dari Seafoodo. Maiin akuin kalau Seafoodo memang enak ya, ada tetap perbedaan antara misalnya barang yang kiloan atau enggak itu tetap beda kok. Tapi lagi-lagi kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang belum mampu ya udah nggak usah dipaksain. Karena toh kalau buat Maiin hidup nggak melulu tentang makan. Ada banyak hal yang mesti kita kerjakan dan ada banyak lini yang perlu kita pikirkan. Kita sebenarnya bukan termasuk yang pencinta sosis banget dan bukan yang penyetok sosis banget, tapi memang kadang dibutuhkan ya kalau untuk event-event tertentu kayak pagi-pagi yang repot atau weekend yang malas masak ya sosis wajib ada, terus untuk bekal juga. Nah kemarin kebetulan ini ada promo murah banget, murahnya kebangetan. Ini beli satu gratis satu pakai udah kebuka, makanya ini disatuin dulu.
Dan memang kalau untuk yang barang promo bisa dilihat biasanya expirednya memang lebih singkat. Kalau yang biasanya kan 1 tahun lebih, ini mungkin setengah tahun, tapi masih aman karena belum expired. Lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Kita nyetok daging sapi meskipun nggak banyak, dan ini mau dipisahkan dulu antara daging dengan yang gajinya. Kayaknya ini kita langsung potong-potong kecil-kecil, karena rencananya Main mau dibikin sedep-sedepan untuk sayur sop, sama mau bikin bakso nantinya. Jadi tetelannya itu untuk bakso. Kan tadi baksonya ada ya, jadi bukan Main bikin baksonya, tapi bikin kuah baksonya. Itu kan enak kalau ada campuran daging dan tetelannya. Terus sisanya buat sedep-sedepan bikin sayur sop. Makanya kalau dipotong kecil-kecil kayak gini, nanti mempermudah proses memasak kita. Jadinya tinggal cemplang-cemplung. Untuk Main terus terang belum paham ya tentang alur-alur daging. Jadi kalau Main motongnya masih asal semotongnya aja. Mungkin buat kalian ibu-ibu yang expert bisa komen nih. Gimana sih cara belajar memotong yang benar untuk daging? Karena kalau Main terus terang ya masih begini aja, wat, yang penting cepat. Ayo makan. Sayur sop juga kadang kita random ya, untuk campuran sayur sop bisa pakai daging, bisa juga pakai ayam, ya tergantung stok yang ada. Terus terang kalau Main daging-daging sih nggak terlalu nyetok banyak ya. Anak masih kecil-kecil dan mereka pada suka ngeluh, suka nyangkut di gigi. Tapi kalau untuk dibuat sedep-sedepan bakso, kuah bakso tuh sedep banget kalau ada tetelan sama dagingnya. Jadi, wanginya udah mantap deh. Dan tadi Main juga nemu, katanya sih ini resep dari tukang baksonya langsung. Nanti Main mau coba. Kapan-kapan Main share deh kalau Main udah berhasil, nanti Main mau trial. Yang jelas ini memang kalau dapet yang gaji-gajinya itu Main pisahin dari yang daging dan dipotong langsung kecil-kecil biar mempermudah nanti ketika proses memasaknya. Main pernah baca satu artikel, katanya kalau untuk daging, kalau mau disimpan di freezer jangan dicuci. Karena dengan proses mencuci itu malah bakterinya itu menyebar. Dan Main meyakini itu, makanya untuk daging Main sih nggak cuci. Kalau ayam, iya Main cuci. Tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau Main meyakini, kalau kalian tidak ya juga nggak usah jadi masalah. Yang penting ambil baiknya dan dilengkapi untuk yang kurangnya ya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate.
Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better. Belum ada ikan, belum ada ayam, belum ada udang, dan lain sebagainya. Karena memang ini bukan waktunya belanja. Ini sebenarnya belanjaan yang kemarin-kemarin tapi memang belum dirapikan. Yang penting dirapikan dulu karena kalau udah rapi efeknya tuh bakal beda di kita. Bahan makanan yang ada bisa ketahuan, sisa yang nggak bagus bisa ketahuan, dan kita pun jadi bisa menakar apa yang perlu dibeli karena udah ketahuan tuh barang-barang yang ada apa aja di rumah. Capek memang, tapi nggak terlalu capek sih ya kalau memecah jadi kayak gini. Ini main baru nge-food trap saja. Jadi belum membuat menu. Jadi kalau udah membuat menu biasanya udah main bumbuin. Sekarang kita tutup-tutup dan kita tata di kulkas. Padahal kerjaan belum selesai, tapi anak udah nangis. Ya begitulah kehidupan rutin mama. Makanya waktu itu sangat berharga. Utama jadi gini, logikanya nih, Main bakal nemuin benang merahnya ya. Masak itu buat Main ya, ini pendapat Main, bisa jadi pendapat orang berbeda. Buat Main, makan itu lini yang paling besar untuk kita bisa berhemat. Karena makan kita 3 kali sehari dan makan itu kebutuhan. Nggak bisa kita ganggu-gugat untuk makan, solusinya hanya mengatur. Otomatis diaturnya itu dengan cara memasak. Ketika kita masak akan menghemat banyak uang ya. Dan masak itu artinya kita harus bisa menyimpan bahan yang ada biar lebih awet, lebih tertata, dan mood kita juga baik ya untuk masak. Gimana caranya mood kita baik dan bahan-bahan yang ada juga bisa diolah dengan maksimal ya dengan nge-food traps ini. Jadi semoga bisa diambil benang merahnya ya. Mohon maaf kalau Main gak bisa menjelaskan secara klop, pokoknya gitu. Intinya ini tuh salah satu cara untuk menunjang goal kita ke depannya, yang pada endingnya akhirnya nanti kita akan bisa men-saving banyak dana. Dan yang tadinya banyak tempatnya bisa jadi sekecil ini nih kalau udah ditata. Tuh, jadi enak kan? Wadah sebaiknya memang wadah yang transparan. Main belinya ini di toko peralatan kue. Jadi untuk yang ukuran besar, karena Main memang kebutuhannya besar. Nah kalau udah kayak gini kan enak ya, cari bahan gampang, mudah dilihat. Kalau untuk wadah terserah kalian deh, mau disamain mau enggak terserah. Dan ini dia kulkas Main kalau sudah ditata seperti ini. Sayur buah yang tidak disimpan dengan wadah yang benar akan mempercepat proses pembusukan. Kulkas pun jadi bau nggak karu-karuan. Beda cerita kalau kita udah rapin kayak gini. Semua tertata rapi, terorganize, gampang dilihat, gampang dicari, dan kita pun bisa memaksimalkan barang yang ada. Jangan membeli kalau memang stoknya masih ada. Ini untuk deretan yang frozen dan sebelah kanan untuk yang sayur-sayur. Tuh, semuanya jadi rapi bersih ya. Seneng kalau ngeliatnya kayak gini. Dan kita pun jadi semangat untuk memasak. Semoga dari langkah kecil kita bisa bermanfaat dan bisa berkontribusi untuk kemajuan keluarga kecil kita. Kalian gak sendiri, mari kita saling menyemangati. Terima kasih ya untuk yang sudah menemani Food Traps Main. Kalian ada request nggak minta dibahas apa? Tinggalkan pesan aja di komen. Nanti coba Main buatkan list. Pokoknya terima kasih sekali lagi yang sudah menemani dan mendukung Main selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.